Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat guru penggerak, kali ini kita akan menampilkan video tentang nilai dan peran guru penggerak. Video ini adalah hasil diskusi ruang kolaborasi calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang yang terdiri dari Bapak Ihsanul Ikhwan, Ibu Fitri Sari Ramadhani, dan Bapak Muhammad Hafdi. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran dari guru penggerak adalah menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya, menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan kolaboratif antara guru dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, menjadi pemimpin pembelajaran yang well-being, ekosistem pendidikan di sekolah. Nah, selanjutnya, mari kita simak pendapat Bapak Ibu Guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak di sekolah. Keberpihakan kepada murid telah menjadi landasan yang penting dalam upaya memberikan pengajaran yang lebih baik dan lebih bermakna, dengan menempatkan kepentingan dan kebutuhan siswa di atas segalanya. Saya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Suatu hari saya menyadari bahwa salah satu siswa saya, sebut saja Andi, mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Ia tampak kurang percaya diri dan sering tertinggal dalam memahami materi. Melihat hal ini, saya tahu bahwa pendekatan yang saya gunakan harus disesuaikan agar lebih mendukung kebutuhan Andi. Saya memutuskan untuk berbicara secara pribadi dengan Andi untuk memahami apa yang terjadi apa yang menjadi kendalanya. Dalam percakapan tersebut, saya mendapati bahwa Andi merasa canggung untuk bertanya di depan teman-temannya karena takut dianggap tidak pintar. Ia juga merasa materi yang disampaikan terlalu cepat untuknya. Mendengar hal ini, saya memutuskan untuk mengubah pendekatan saya dalam mengajar. Saya mulai memberikan perhatian lebih kepada Andi dengan cara memberikan penjelasan tambahan. Saya juga mengatur waktu khusus untuk sesi bimbingan belajar bagi Andi dan beberapa siswa lainnya yang mengalami kesulitan serupa. Selama sesi tersebut, saya menciptakan suasana yang santai dan ramah, sehingga Andi merasa lebih nyaman untuk bertanya dan berinteraksi. Selain itu, saya juga mulai menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dalam kelas. Saya menggunakan alat bantu visual, permainan edukatif, dan aktivitas kelompok yang memungkinkan siswa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Saya juga mengadakan diskusi kelompok kecil di mana siswa bisa saling berbagi dan belajar dari satu sama lain. Perlahan tapi pasti, saya melihat perubahan pada Andi. Dia mulai menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan kepercayaan dirinya meningkat. Dia lebih aktif bertanya, berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Nilai-nilai akademisnya juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Nilai berpihak pada murid telah membantu saya memberikan pengajaran yang lebih efektif dan mendukung. Dengan memahami dan merespon kebutuhan individu siswa, saya mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memotivasi. Andi bukan satu-satunya siswa yang diuntungkan dari pendekatan ini. Seluruh kelas menjadi lebih harmonis dan bersemangat dalam belajar. Pendekatan berpihak pada murid memastikan bahwa setiap siswa merasa didengar, dihargai, dan didukung dalam perjalanan belajarnya. Sebagai guru, nilai ini membantu saya untuk beradaptasi dan terus berkembang, demi memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi setiap siswa saya. Nilai kolaboratif dalam mengajar. Dalam perjalanan saya sebagai guru, nilai kolaboratif telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan melayani siswa dengan lebih baik. Melalui kolaborasi, saya tidak hanya belajar dari rekan-rekan saya, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan interaktif bagi siswa. Suatu ketika saya menyadari bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep kompleks dalam materi pelajaran. Mereka tampak enggan untuk bertanya dan lebih memilih diam saat tidak mengerti. Melihat hal ini, saya tahu bahwa saya perlu mengubah pendekatan saya. Saya memutuskan untuk bekerja sama dengan rekan-rekan guru di sekolah. Kami mengadakan pertemuan rutin untuk berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam pengajaran dan mencari solusi bersama. Saya berbagi pengalaman saya dan mendapatkan banyak masukan berharga dari mereka. Salah satu ide yang muncul dari diskusi kami adalah mengadakan sesi pembelajaran kolaboratif di mana siswa bisa belajar dalam kelompok kecil. Saya kemudian mengimplementasikan ide ini dalam kelas saya. Saya membagi siswa beberapa kelompok
Masing-masing terdiri dari campuran siswa yang memiliki pemahaman yang lebih baik dengan mereka yang masih kesulitan. Setiap kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan proyek kecil, seperti membuat presentasi tentang topik tertentu. Dalam kelompok, siswa didorong untuk berdiskusi, saling mengajar, dan belajar dari satu sama lain. Hasilnya luar biasa. Siswa yang sebelumnya pasif menjadi lebih aktif dan terlibat dalam diskusi kelompok. Mereka merasa lebih nyaman bertanya dan berbagi pengalaman mereka dalam kelompok kecil. Selain itu, siswa yang lebih mahir juga mendapatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mereka dengan mengajarkan teman-teman mereka. Melalui pendekatan kolaboratif ini, saya melihat peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterlibatan siswa. Mereka tidak hanya belajar dari saya sebagai guru, tetapi juga dari satu sama lain. Atmosfer kelas menjadi lebih dinamis dan inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung. Nilai kolaboratif telah membantu saya menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Dengan bekerja sama dengan rekan-rekan guru dan mendorong siswa untuk belajar secara kolaboratif, saya mampu mengatasi tantangan dalam pengajaran dan memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif. Nilai inovatif dalam mengajar sebagai seorang guru, saya selalu berusaha untuk menyampaikan pelajaran dengan cara yang paling menarik dan efektif bagi siswa saya. Namun, tantangan terbesar yang sering saya hadapi adalah menjaga minat dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Nilai inovatif dalam mengajar telah menjadi panduan saya untuk menghadapi tantangan ini dan melayani siswa dengan lebih baik. Suatu hari, saat mengajar bahasa Inggris, saya memperhatikan beberapa siswa terlihat bosan dan tidak tertarik dengan materi yang sedang diajarkan. Saya menyadari bahwa metode pengajaran tradisional tidak cukup menarik bagi mereka. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda, yang lebih kreatif dan interaktif. Saya mulai dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Saya menggunakan aplikasi pembelajaran yang interaktif yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui permainan dan kuis. Saya juga memperkenalkan proyek berbasis teknologi di mana siswa diminta membuat vlog dalam bahasa Inggris tentang kegiatan sehari-hari mereka. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar bahasa Inggris secara teori, tetapi juga mempraktikkannya dalam konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, saya juga mengadakan sesi diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi ide dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas. Saya menemukan bahwa dengan melibatkan mereka dalam aktivitas yang menuntut kerjasama dan kreativitas, mereka menjadi lebih antusias dan bersemangat dalam belajar. Hasilnya, siswa menjadi lebih terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran. Mereka mulai menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan penggunaan bahasa Inggris. Sesi pembelajaran menjadi lebih hidup dan dinamis, dan saya melihat kebanggaan di mata mereka setiap kali mereka berhasil menyelesaikan proyek atau menjawab pertanyaan dengan benar. Nilai inovatif tidak hanya membantu saya dalam meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inspiratif bagi siswa. Dengan terus mencari cara-cara baru dan kreatif untuk mengajar, saya dapat melayani siswa dengan lebih baik dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, satu kegiatan yang mencerminkan nilai guru penggerak yang direncanakan adalah kegiatan peringatan Hari Besar Islam memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah yang terdiri dari pawai, tabligh akbar, penampilan seni Islam, lomba-lomba, dan aksi donasi bencana alam. Berikut nilai guru penggerak yang terdapat dalam kegiatan tersebut. Dari hasil diskusi kelompok, terlihat peran guru penggerak yaitu kepemimpinan murid, di mana mewujudkan jiwa kepemimpinan dalam kelompok, dan guru mendorong kolaborasi, di mana melakukan koordinasi antara guru dengan siswa, bahkan guru dengan wali murid guna suksesnya kegiatan PHBI tersebut. Dari nilai dan peran guru penggerak tersebut diharapkan terwujudnya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.